Oke, itu adalah beberapa faktor penentu teman-teman untuk melihat posisi atas atau bawah sebuah busur horsebow. Jadi silahkan nanti dipilih dari sekian kemungkinan tadi mana yang merupakan yang ada di busur teman-teman. Silahkan bisa keempat-empatnya, bisa satu saja. Yang jelas busur jangan dibolak-balik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu saya ada di inbox ya, di Instagram. Seseorang bertanya, bang, ini busur horsebow tuh atas bawahnya bebas ya gitu kan, bagian atas sama bawah tuh bebas ya, bisa dibolak-balik gitu. Oke, pertama penjelasan soal bagian atas atau bawah sebuah busur ini saya sudah pernah jawab ya, tapi saya di video yang mana saya lupa. Jadi ada satu video yang campur-campur, maka di situ juga saya beritahu bahwa busur itu tidak bebas saja bagian atas dan bawahnya gitu loh. Yang pertama, beberapa cara mungkin kalau teman-teman baru belajar atau baru beli busur horsebow, untuk menentukan bagian atas atau bawah sebuah busur itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu, saya beri contoh. Oke, ini satu buah busur. Jika teman-teman lihat, perhatikan handle-nya. Oke. Maka di sini ada dua bagian yang berbeda. Ini bagian sini hitam, kemudian ada satu bagian yang terbuat dari kulit. Ini disebut dengan aeropass. Jika teman-teman beli busur seperti ini, busur buatan saya ini, maka ini otomatis adalah bagian atas. Sehingga teman-teman menggenggam seperti ini. Aeropass ini tempat bagian aero. Sehingga yang bagian kulit ini aero harus menggesek di sini agar awet. Karena kalau bagian ini tidak kulit ya. Ini salah satu contoh busur yang saya bedakan. Jadi kalau beli busur ini bisa diperhatikan, ini adalah bagian atas. Oke, itu salah satu cara pertama untuk mengecek bagian atas atau bawah sebuah busur ketika kita membeli sebuah busur. Jadi tidak sama aja. Jadi jangan dipakai seperti ini, tapi seperti ini, like this. Oke, itu yang pertama. Oke, jadi perhatikan aeropass. Jadi beberapa buah busur itu menggunakan aeropass. Jadi dibuat berbeda di bagian tempat aero itu dibuat dengan lilitan berbeda. Ada yang menggunakan kulit pari, ada yang menggunakan kulit sapi seperti saya, atau ada yang ditutupi dengan kulit dikasih lem dan sebagainya. Tapi biasanya akan dibedakan, akan diberitahu lah. Jadi bisa dicek aeropassnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah jika tidak ada aeropass. Oke. Jika itu busur tidak menggunakan aeropass, misal, ini busur juga menggunakan aeropass ya. Teman-teman bisa cari tulisan-tulisan yang ada di lim itu. Biasanya setiap maker itu akan membuat keterangan-keterangan di busurnya mereka. Seperti busur saya yang ini. Di bagian belakang ini saya tulis Kurazan 42 lbs di 28 inci. Jadi secara otomatis busur ini menghadap seperti ini. Karena kita bisa membaca tulisan ini ketika busur menghadap seperti ini. Ketika busur kita balik, tulisan tidak bisa dibaca, alias kebalik. Jadi tulisan-tulisan di busur itu juga dapat sebagai penentu oleh teman-teman menentukan bagian mana bagian atas atau bawah sebuah busur. Jadi ketika saya pegang seperti ini, maka tulisan di belakang ini bisa saya baca. Oke, itu secara tidak langsung ya. Jadi kalau kita balik, ini tulisan juga kebalik, dan tulisan keterangan-keterangan di busur itu posisinya harus bisa dibaca. Jadi nggak kebalik seperti ini. Jadi harus seperti ini, secara otomatis gitu. Oke, itu yang kedua, teman-teman bisa perhatikan tulisan-tulisan atau keterangan-keterangan yang ada di busur, sehingga tulisan itu bisa dibaca. Itu untuk menentukan posisi atas atau bawah sebuah busur seperti itu. Kadang juga ada keterangan di siah seperti ini. Itu usahakan posisinya bisa dibaca, maka itu adalah bagian atas atau bawah sebuah busur. Seperti ini ya. Ini ketika posisi seperti ini kita bisa baca dengan jelas, Kurazan. Jadi ini adalah bagian atas, ini adalah bagian bawah. Oke, itu adalah yang kedua. Perhatikan tulisan-tulisan di atas busur. Di busurnya tersebut, keterangan-keterangan. Yang pertama tadi, perhatikan aeropassnya. Yang kedua, perhatikan tulisan-tulisan keterangan di sebuah busur. Oke, yang ketiga itu adalah dari sisi asimetrisnya sebuah busur. Ada memang sebuah busur yang teman-teman itu dibuat asimetris. Seperti busur saya yang ini. Oke, bisa diperhatikan. Lim bagian ini lebih panjang daripada lim bagian ini. Teman-teman bisa lihat. Jarak ini ke sini dengan ini beda. Ini lebih jauh, ini lebih dekat. Maka secara otomatis jika ada maker yang membuat seperti ini, lim yang panjang atau yang tinggi ini adalah bagian atas.
Karena konon katanya busur-busur terdahulu itu asimetris beberapa ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada busur yang asimetris seperti ini teman-teman, jangan dipakai seperti ini. Nah, tapi pakailah seperti ini. Bagian lim yang panjang itu dijadikan sebagai lim yang atas. Bisa diperhatikan. Ini lebih pendek ya. Ini lebih tinggi. Oke, itu yang ketiga. Perhatikan lim yang panjang itu dijadikan sebagai lim bagian atas. Jadi seperti ini kita memegang. Oke, seperti itu. Karena ada busur yang memang dibuat asimetris, ada yang tidak, ada yang dibuat simetris. Jadi terserahlah nanti dari beberapa faktor-faktor ini, silahkan pilih yang mana kira-kira yang cocok dengan penerangan atau keterangan saya. Yang berikutnya adalah perhatikan bagian handle. Oke, kita lagi ke handle lagi ya. Sama saja sih semuanya sebenarnya, semua busur. Teman-teman bisa perhatikan handle ini. Oke, lihat. Untuk menentukan sebuah busur yang atas dan yang bawah, biasanya ada handle yang ukuran ininya kecil, di sini besar. Jadi ukuran ini tidak sama dengan ini lebih kecil. Jadi secara otomatis bagian sininya lebih kecil itu adalah bagian handle. Tapi itu tidak semua busur. Ada busur yang semuanya flat, bagian ini juga kecil gitu kan. Jadi kita bisa cari faktor-faktor yang lain, bisa lihat dari segi tulisan di belakang, bisa dilihat dari sisi dia kasih aeropas atau enggak, bisa dilihat dari sisi tulisan-tulisan keterangan di busur seperti ini. Jadi semuanya terserahlah mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Ada busur yang bisa ditentukan secara langsung, aeropas dia ketahuan seperti ini. Kemudian juga dibuat asimetris, kemudian juga tulisannya kelihatan gitu loh. Kemudian di bagian handle-nya juga slim seperti ini. Menentukan ini bagian atas. Nah, tapi itu tidak semua busur. Banyak busur yang tidak diberi keterangan, seperti kita tidak bisa membaca bagian atas atau bawahnya seperti apa. Oke, itu beberapa faktor penentu ya kita untuk menentukan busur horsebow itu atas bawahnya yang mana gitu loh. Kita ulangi lagi dari awal. Yang pertama, lihat bagian handle, pilih bagian mana yang aeropas. Nah, jika ada sebuah busur seperti ini bisa diperhatikan kulit yang ini beda dengan yang ini. Ini adalah bagian aeropas namanya. Yang otomatis adalah bagian atas, kita menggenggam di seperti ini. Ini tempat anak panah. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, perhatikan aeropas. Jika busur tidak menggunakan aeropas, ada busur yang kadang dililit kulit semuanya secara full. Kita bingung kan terkadang, maka bisa diperhatikan tulisan-tulisan seperti ini. Nah, jadi dari arah mana kita bisa membaca, maka itu adalah posisi busur yang benar. Jika like this. Ini bisa dibaca. Kalau kita balik, tulisan juga ikut kebalik. Oke, itu juga bisa dijadikan bagian atas atau bawah sebuah busur. Yang berikutnya adalah asimetrik seperti ini. Jadi busur yang limnya lebih panjang itu adalah bagian atas sebuah busur. Oke, yang berikutnya adalah handle yang seperti ini. Yang bagian ininya kecil, ini besar. Kecil ini adalah bagian aeropas. Oke, itu adalah beberapa faktor penentu teman-teman untuk melihat posisi atas atau bawah sebuah busur horsebow. Jadi silahkan nanti dipilih dari sekian kemungkinan tadi mana yang merupakan yang ada di busur teman-teman. Silahkan bisa keempat-empatnya, bisa satu saja. Yang jelas busur jangan dibolak-balik. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.